Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Wisnu Audio Service. Kali ini kita akan bahas tentang cara modifikasi untuk menghidupkan backlight di TV LED ya. Saya contohkan di TV LED Polytron. TV LED Polytron dengan IC ini OB-nya ataupun IC inverternya mati alias tidak hidup untuk menghidupkan backlightnya. Jadi backlightnya tidak menyala alias TV-nya hidup, ada suara tapi tidak ada gambar. Ini salah satunya disebabkan oleh inverter yang tidak berfungsi. Bisa diaktifkan kembali dengan mengganti IC-nya, IC driver, atau menggunakan inverter universal untuk menghidupkan LED ini. Nah, ada cara alternatif yang saya sudah praktekkan beberapa kali dan hasilnya cukup awet, yaitu dengan menggunakan ini. Step up ya, step up dari IC DC to DC yaitu XL609E. Inverter ini bisa bekerja dari tegangan input 3,2 volt sampai 32 volt inputnya ya. Dan outputnya bisa dari 4 volt sampai 38 volt 4 ampere. Nah, sangat mumpuni sekali untuk menghidupkan ini. Untuk menghidupkan LED. Tapi bagaimana caranya untuk menghidupkan ini? On dan off-nya secara otomatis. Ketika ini on, maka backlight-nya menyala on. Ketika ini standby, maka backlight menjadi standby. Itu yang perlu diperhatikan. Bukan hanya bisa menghidupkan saja, tapi harus aktif antara on dan off secara otomatis mengikuti mesin ini, mesin televisi. Atau mungkin suatu saat kita perlu menghidupkan LED ini. Lumayan ya dengan menggunakan ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan 3 buah komponen seperti ini. Optocoupler, resistor kita pasang di sini. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama kita pasang optocoupler ini kan ada 4 pin ya, 4 kaki. Pin 1 yang ada titiknya yang ini. Pin 2, pin 3, pin 4. Pin 1 yang ada titiknya, pin 2, pin 3, pin 4. Nah, pin 3 dan 4 kita sambung di sini. Pin 4 di kaki nomor 4 IC XL ini. Pin 3 kita sambung, kita konekkan di pin 2 dari IC yang sudah kita cabut. Pin 2 kita angkat seperti ini dari PCB-nya supaya tidak terhubung ke PCB. Seperti ini kita angkat kakinya. Oke, langsung kita pasang. Nah, seperti ini pin 4, ini pin 3. Pin 4 disambung ke pin 4 dari kaki XL. Dan pin 3 dari optocoupler kita sambung di pin 2 yang sudah kita angkat kakinya seperti ini. Tidak tersambung ke PCB. Oke, sudah dapat dipahami seperti ini. Kemudian, sediakan resistor 1 kilo sampai 2 kilo ya. Nih, saya gunakan pakai resistor 2 kilo. Kita sambung, kita pasang di ground di sini. Di negatif. Nah, seperti ini. Negatif di output atau negatif di input sama saja karena ini sudah tersambung ke sini ya sebenarnya PCB-nya, yaitu terkoneksi. Pokoknya di ground ya. Kemudian pin 1 optocoupler ini kita kasih resistor sekitar 1,2 kilo ataupun 1 kilo. Dipasang di sini ya. Oke. Seperti ini coy ya. Mudah kan? Mudah dong. Tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Makanya kita sama-sama belajar ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita jumper pin 2. Nah, ini pin 1 ya. Ini pin 1, ini pin 2. Pin 2 kita jumper ke negatif. Pakai kabel aja seperti ini. Pin 2 jumper ke negatif. Seperti ini, pin 2 jumper ke negatif. Kemudian kita coba pasang. Ini sebagai indikator output ya ini ya. Voltase ini nanti memperlihatkan outputnya. Kita pasang di output. Awas jangan lupa negatif positifnya jangan terbalik. Kita pasang indikator tegangannya di output untuk nanti terlihat di sini berapa outputnya.
Tereng, seperti ini sudah dipasang outputnya ke PU meter digital. Nah, inputnya dari sini nih, dari power supply kita kasih 4,5 volt aja cukup. Sebentar ya. Nah, 4,5 volt aja untuk menghidupkan inverter ini. 3,2 volt juga sudah hidup nih. Kita kasih 4 volt dulu, 4,5 volt. Kita pasang di sini di input negatif dan positif. Jangan terbalik juga. Di sini ada keterangannya ya. In negatif, in positif. Jadi tidak mungkin salah kecuali kita keliru. Kita matikan dulu. Kita solder di sini ya. Input sudah kita pasang, power supply-nya yang ini. Nah ini nanti sebagai pengganti ini. Ibaratkan mesin televisi ini hidup ya. Sebagai trigger dan sekaligus sebagai PCC yang ini nih. Yang 12 volt untuk mensuplai IC ini dan TR driver untuk menghidupkan backlight. Disuplai 12 volt kalau TV ini, TV apa ini? Polytron. Sedangkan daya kerja ini bisa dari mulai 3,2 volt sampai 32 volt inputnya ya. Jadi dikasih input 4,5 volt ini pasti menyala, berfungsi. Nah, seperti itu. Jadi gunakan power supply luar terlebih dahulu, tidak menggunakan televisinya ya. Ini ibaratkan saja televisi begitu. Kemudian kita pasang backlightnya. Backlight plus dan minnya ada di sini. Nah, ini anoda plus, katoda negatif. Kita pasang di output sini. Di output. Nah, di sini. Nanti bisa ketahuan kan ketika on, ketika off. Ini bisa ketahuan menyala dan matinya. Nah, sudah kita pasang kabel yang merah hitam ini sebagai backlight. Sudah kita pasang. Nanti kalau on ini pasti menyala. Sementara seperti ini, inverter ini akan hidup tapi tanpa kontrol otomatis. Jadi ketika ada tegangan masuk alias televisi ini standby. Televisi standby kan mengeluarkan tegangan 12 volt standby-nya ya. Maka ini akan langsung otomatis hidup. Hidup dan LCD pun pasti hidup. Nah, seperti itu. Kita coba praktekkan. Untuk indikator tegangan inputnya kita kasih tester di sini. Di bagian input ya, bisa biar ketahuan inputnya berapa, outputnya berapa nanti. Ini kan input, ini output gitu. Kita pasang di sini indikatornya. Ya, seperti ini. Kita kasih kabel aja nih. Supaya lebih mudah dipahami ya. Seperti ini. Ini output, tegangan output dari inverter. Ini tegangan inputnya. Input sebelah kanan, output sebelah kiri. Seperti ini. Kita coba nyalakan adaptornya. Nah, ini langsung menyala ya. Ini langsung menyala. Lihat ini 13 volt. Oke, saya posisikan gini aja, silau. Ini 13 volt untuk output. Ini inputnya 4 volt. Ini sudah menyala ya. Kita coba setting outputnya. Misal di 15 volt. Tapi ini ampernya mungkin akan naik juga. Kita coba naikkan dan turunkan. Kalau menaikkan, kalau nggak salah ke kiri, kalau ke kanan menurunkan tegangan output. Tapi beda produk kadang-kadang beda ya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kita coba ke kiri untuk menaikkan kalau nggak salah. Coba lihat indikatornya. Ya, itu bertambah sampai 15 volt. Dan ampernya juga ini naiknya. Naik. Ini inputnya masih 4,5 volt. Kita turunkan lagi karena kasihan ampernya naik. Kita turunkan jadi 13 volt aja. 13 volt ya.
Yang penting ini menyala terlebih dahulu sebagai penjelasan. Karena ini ampernya lebih gede ya, kalau ditambah lagi sampai misal berapa volt, ini kan 9 ya, ini 10 kalau nggak salah 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 ini 10 kancing kali 3 volt berapa, berarti kebutuhannya sekian. Nah, kita kasih aja 13 volt dulu. Ini standby, maksudnya belum on. 12 voltnya sudah muncul walau standby. Inverternya tidak bergerak alias tidak berfungsi. Seharusnya backlight ini mati, tapi ini menyala, berarti harus pakai sistem otomatis. Mengikuti ketika remote di-on-kan, remote televisi di-on-kan, maka ini akan on juga. Ketika di-off-kan, ini off juga. Harus bagaimana? Coba kita matikan terlebih dahulu ya. Kita ambil tegangan dari sini, pin BL. Nah, ini BLN. BLN ini alias backlight enable. Nah, kita ambil dari sini kabel, seutas kabel masuk ke situ. Sekitar 2, sekian volt lah, lebih dari 2 volt kalau nggak salah. Sebagai trigger. Ketika remote di-on-kan, maka akan keluar tegangan di sini sekitar 2 volt lebih di tegangan ENA ini ataupun di tegangan enable, mengirimkan sinyal ke sini, ke optocoupler. Nah, optocoupler pin 1 yang ada tanda titiknya ini pin 1. Tapi pakai resistor dulu, hambatan ini 1,2 kilo. Supaya tidak mati ini. Karena kalau lebih dari 5 volt, jaga-jaga ya. Kalau lebih dari 5 volt input ke sini ke optocoupler ini akan mati. Jadi harus di bawah 5 volt. Jadi kenapa saya kasih tadi tegangan percobaan 4,5, karena menghindari supaya ini tidak mati. Karena kalau lebih dari 5 volt ini akan mati ya, optocoupler ini. Pin 2 ini kan sudah dicabut ya. Sudah dicabut. Kalau tidak dikasih resistor, ini tentu saja on off-nya tidak akan berjalan, alias langsung on. Ketika ini kaki atau pin ini dicabut, maka IC ini langsung on sehingga outputnya langsung gede gitu ya, jadi star langsung. Caranya, pin 2 ini kita groundkan jumper alias dipasang seri ke resistor ini, sambung ke ground, ke negatif. Nah, seperti ini pin 2 dari IC XL sudah kita groundkan menggunakan resistor 2 kilo terhadap ground seperti ini ya. Sudah. Ini pasti posisi langsung standby. Jadi tidak bekerja ini. Tegangan outputnya tidak bekerja. Paling bekerja hanya sekian volt saja. Tidak langsung besar ya. Oke. Kita coba nyalakan. Ya. Ini LED-nya tidak menyala. Coba lihat, tidak menyala LED-nya. Tegangan sudah keluar sih sebenarnya, tapi sesuai dengan input ini. Nah, bagaimana cara meng-off-kannya atau meng-on-kannya? Nah, pakai resistor ini di pin 1 yang ada tanda titiknya, resistornya 1,2 kilo. Ini sebagai filter hambatan. Kita inputkan, anggap saja ini pin ENA alias enable ini. Ketika ini remote televisi di-on-kan, maka enable akan mengeluarkan setrum 2, sekian volt. Anggap saja ini sebagai ENA ya. Sebagai enable, kita sambungkan di sini. Anggap saja remote ya, tit seperti itu. Ini keluar tegangan ENA-nya sekitar 4 volan. Ketika remote dinyalakan, maka tegangan ENA akan keluar dari PCB ini, PCB televisi, mengirim tegangan enable ke pin optocoupler pin 1 ke sini. Contoh ini tegangan ENA yang masuk ketika ditekan on ya dari remote, seperti itu. Remote di on, nah seperti itu menyala. Remote off. Nah, seperti itu. Menyalanya berapa volt? Coba lihat. Tadi kita setting 13 volt.
Nah, seperti itu 13 volt. Lalu kita adjust ya. Ini kita ibaratkan ini sudah on ya. Televisinya sudah on. Pin enable-nya sudah mengirimkan sinyal sebagai trigger untuk menghidupkan inverter ini. Ini sudah menyala ya. Inputnya 4 volt, outputnya 13 volt. Kita putar lagi dan lihat di sini ampernya pasti naik. Kita putar lagi ke kiri untuk menambah voltase, menambah output ya. Ampernya pasti naik tuh. Lampunya juga redup, kalau diturunkan redup tuh, lihat. Kalau dinaikkan tegangannya maka akan makin terang. Naiknya ke kiri kalau kit yang ini kebetulan. Nah, ampere makin naik, makin naik, makin naik seperti itu. Tegangan input tetap, tapi ampere naik ketika tegangan dinaikkan. Ya. Seperti itu, ini bisa sampai tegangan 38 volt outputnya. Dimodifikasi juga bisa sampai 60 volt bisa. Dengan penggantian beberapa komponen yang lain. Nah, cara ini berhasil menghidupkan LED ataupun backlight alternatif ketika televisi mengalami kerusakan di bagian inverter, bagian backlightnya. Jadi bisa diakali, dimodifikasi menggunakan inverter seperti ini, DC to DC step up. Oke, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.